Sahabat-sahabat Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Setiap tanggal 18 Maret, Gereja Katolik menghormati kesucian Santo Cyrillus dari Yerusalem, seorang uskup abad keempat dan seorang pujangga gereja yang tulisan-tulisannya masih diterima sebagai ekspresi seorang ahli iman Kristiani hingga saat ini. Berikut kami hadirkan beberapa informasi menarik yang kiranya melengkapi pengetahuan kita tentang Santo Cyrillus. Informasi yang pertama, sedikit yang diketahui tentang hidupnya sebelum ia menjadi seorang uskup. Tahun kelahirannya yakni tahun 315 pun merupakan sebuah dugaan. Cyrillus sendiri lahir di atau dekat kota Yerusalem. Dan nampaknya beliau banyak membaca baik tulisan-tulisan para teolog Kristen awal maupun tulisan-tulisan para filsuf Yunani. Cyrillus ditabiskan menjadi diakon oleh Uskup Makarius dari Yerusalem sekitar tahun 335 dan menjadi imam sekitar 8 tahun kemudian oleh Uskup Maximus. Sekitar tahun 350 ia menjadi Uskup Yerusalem menggantikan Maximus. Apa yang kita ketahui tentang kehidupan Cyrillus dikumpulkan dari informasi mengenai beliau dari orang-orang sezamannya seperti Epiphanius, Hieronymus, dan Rufinus, serta dari sejarawan abad kelima seperti Socrates, Sozomen, dan Theodoret. Informasi yang kedua, ketika kelaparan melanda Yerusalem, banyak umat datang kepada Uskup Cyrillus untuk meminta pertolongan. Melihat umatnya yang sekarat karena kelaparan, ia memutuskan untuk menjual beberapa barang milik gereja agar bisa menyelamatkan hidup banyak orang. Tindakannya ini menyerupai apa yang pernah dilakukan oleh Santo Ambrosius dan Santo Agustinus. Informasi yang ketiga, relasi antara dirinya dan Uskup Akasius, Uskup Agung Kaisarea yang menabiskan Cyrillus menjadi Uskup Yerusalem tidak baik-baik saja. Uskup Agung Akasius ternyata adalah penganut ajaran sesat Arianisme yang menolak hakikat Yesus sebagai Allah. Alasan lain kenapa relasi mereka tidak baik-baik saja adalah karena Uskup Akasius merasa cemburu akan dua hal, yakni karena peran penting Cyrillus dalam konsili Nisea mengalahkan pamor Akasius yang adalah seorang uskup agung, dan karena Yerusalem sendiri berkembang menjadi kota utama, tempat suci umat Kristiani dan menjadi pusat ziarah umat. Di tengah relasi yang kurang baik itu, Uskup Agung Akasius mempersoalkan kembali fakta bahwa Uskup Cyrillus telah menjual properti gereja dan menjadikan isu ini sebagai alasan untuk menyingkirkan Uskup Cyrillus. Selama 2 tahun, Uskup Cyrillus menolak panggilan Uskup Agung Akasius untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang dituduhkan kepadanya. Tanpa kehadiran Uskup Cyrillus, Dewan Gereja yang diadakan di bawah pengaruh Uskup Agung Akasius pada tahun 357 akhirnya menggulingkan Uskup Cyrillus. Uskup Cyrillus harus berkali-kali diasingkan atau keluar dari Yerusalem. Hingga tahun 378 atas izin Kaisar, beliau kembali ke Yerusalem. Yurisdiksi Uskup Cyrillus atas Yerusalem secara tegas dikonfirmasi oleh Konsili Konstantinopel pertama, di mana saat itu Uskup Cyrillus juga hadir di sana. Pada konsili itu, Cyrillus mengusulkan istilah homoousios yang mendefinisikan sifat antara Allah Bapa dan Allah Putra, yang kemudian diterima gereja sebagai sebuah kebenaran ajaran iman. Informasi yang keempat, beberapa buah pikirannya yang menjadi warisan literatur gereja yang berharga selain homoousios tadi, yakni kebebasan kehendak dan tentang sifat dosa. Baginya dosa adalah konsekuensi dari kebebasan, bukan kondisi alamiah. Tubuh bukanlah penyebab dosa, tetapi alat dari dosa. Obat untuk dosa adalah pertobatan. Selain itu, seperti kebanyakan Bapak Gereja Timur, ia berfokus pada kehidupan moral yang tinggi, yang menurutnya sangat penting bagi kekristenan sejati. Meskipun ajarannya tentang kebangkitan tidak begitu realistis, tetapi konsepnya tentang gereja sangat jelas. Tulisan-tulisan Uskup Cyrillus dipenuhi dengan sifat Tuhan yang penuh kasih dan penuh pengampunan, yang sebenarnya agak jarang tema seperti ini dibahas pada masa itu.
Cyrilus mengisi tulisannya dengan kekuatan penyembuhan, pengampunan, dan Roh Kudus, seperti yang bisa kita baca berikut ini. Roh datang dengan lembut dan membuat dirinya dikenal dengan aromanya. Dia tidak merasa sebagai beban karena Tuhan itu ringan, sangat ringan. Sinar cahaya dan pengetahuan mengalir di hadapannya saat Roh mendekat. Roh datang dengan kelembutan seorang sahabat sejati untuk menyelamatkan, menyembuhkan, mengajar, menasehati, menguatkan, dan menghibur. Selain menulis, Uskup Cyrilus juga sungguh-sungguh menjadi teladan dalam hal pengampunan Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa meskipun ia dipermalukan dan dipaksa untuk meninggalkan posisinya dan meninggalkan umatnya di tempat pengasingan, ia tidak pernah menulis atau menunjukkan niat buruk terhadap orang-orang yang menganiaya dia. Informasi yang kelima, Santo Cyrilus mewariskan kepada kita tulisan-tulisan khotbahnya tentang katekese yang sangat menarik. Dari 23 ceramahnya yang ditujukan untuk para katekumen, kita bisa membaginya menjadi 2 bagian, yakni 18 ceramah bagi mereka yang akan dibaptis dan 5 khotbah atau ceramahnya ditujukan bagi mereka yang sudah dibaptis atau dalam masa yang kita kenal mistagogi. Tulisan-tulisan ceramah yang bersifat katekese itu mempunyai ciri selalu disertai kutipan kitab suci, memuat topik-topik utama iman, menyajikan bentuk praktik Kristiani, misteri di balik setiap sakramen, dan menggunakan bahasa yang hangat dan penuh cinta dan penuh kepedulian. Lebih dari itu semua, beliau selalu menempatkan Alkitab sebagai sumber utamanya. Karyanya ini terasa sangat ampuh untuk menangkal pengaruh ajaran sesat yang berkembang di masa itu. Untuk kita ketahui bahwa beliau menulis ceramah-ceramah itu sekitar tahun 350 atau 2 tahun sebelumnya sekitar 348. Dan itu berarti bahwa dia menulis dalam kapasitasnya sebagai seorang uskup Yerusalem atau sebagai seorang imam yang membantu uskup Maximus saat itu. Ceramah-ceramah kateketik itu disampaikan di Martyrion, di basilika yang didirikan oleh Konstantinus. Satu hal lain yang menarik adalah bahwa Cyrilus melihat ritus baptisan membawa nuansa eskatologis. Dalam arti, memberi diri dibaptis berarti menulis namanya dalam daftar orang-orang pilihan di surga kelak. Informasi yang keenam, sebagai uskup yang sering dikejar dan dimusuhi banyak aliran sesat, Cyrilus menemukan keutamaannya sebagai seorang pemimpin atau gembala. Kalimat yang berikut ini kiranya meneguhkan kita semua, khususnya Anda yang sedang melayani sebagai seorang pemimpin. Bangunlah ikatan-ikatan atau kedekatan-kedekatan dengan domba-dombamu. Berlarilah dari serigala, tetapi jangan tinggalkan gerejamu. Informasi yang ketujuh, ternyata bukan hanya gereja Katolik yang menghormati dan mengenang kesucian dan jasa Santo Cyrilus. Beliau juga dikenang oleh umat Katolik Timur dan Kristen Ortodoks Timur pada 18 Maret. Bahkan umat Katolik Timur dan Ortodoks Timur ini mengingatnya juga pada tanggal 7 Mei. Ada apa di tanggal 7 Mei? Ternyata pada tanggal itu, pada tahun 351, 1 tahun setelah Cyrilus menjadi uskup Yerusalem, sebuah cahaya berbentuk salib besar muncul selama beberapa jam di langit kota Yerusalem, yang banyak ditafsirkan sebagai tanda kemenangan gereja atas bid'ah-bid'ah. Ada juga yang menafsirkan fenomena itu sebagai tanda penderitaan yang akan dialami uskup Cyrilus sang gembala dalam memimpin kawanan dombanya. Beliau meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 387 dan pada tahun 1883 Paus Leo ke-13 menganugerahkan kepadanya gelar doktor atau pujangga gereja. Oleh karena banyak tulisannya yang bersifat kateketik dan sangat biblis. Demikianlah beberapa informasi menarik seputar tokoh suci gereja Santo Cyrilus dari Yerusalem. Kami berharap karya sederhana ini dapat menginspirasi sahabat semua dalam perjalanan iman Anda. Salam penuh kasih dan damai dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC.